jodoh. Onde-onde Selamat lumutan. menyaksikan. Kasih. Oh, duyuk kacang. Di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Ngap-Ngapan yang terletak di daerah Kebak Kramat, Jalan Mendang-Mending, RT 2 nomor 1, disingkat 212. Hiduplah seorang janda kaya raya, Bobi Aduhan, disingkat Jaka Bohan. Tapi lebih terkenal dengan nama Mbok Rondo Ngap-Ngapan. Mbok Rondo Ngap-Ngapan tinggal bersama putra sematawayangnya yang sangat dicintainya. Namanya Onde-Onde Lumutan. Hai. Halo. Saya dan anak saya mau berkenalan dengan semua. Biar silaturahmi tetap terjaga. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ana Madonna Banyak Cinta. Anak saya ini yang paling cakep, cool, pintar seperti MacGyver ini. Namanya Agustinus Onde-Onde Lumut Marquez. Gus, agak duduk sedikit. Mbok Rondo sedang gelisah karena sampai saat ini anak kesayangannya belum memiliki pacar. Dalam pikiran dan hatinya Mbok Rondo berkata, Sebenarnya anakku ini kurang apa ya? Kok tidak ada wanita yang nyangkut di hatinya? Padahal Onde-Onde Lumut itu pernah jadi model pria terfavorit. Body hampir sama dengan Lee Min Ho. Mantap. Untuk 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Tercukupi. Aku harus minta Onde-Onde Lumut untuk segera mencari pacar. Onde, Onde. Kemari nak, Mami mau bicara. Sis. Ada apa, Mami? Onde, sudah saatnya kamu memiliki pasangan untuk mendampingi hidupmu. Biar ada yang mewarisi kekayaan Mami yang gak habis ini. Oke, Mami. Tapi sampai sekarang belum ada yang nyangkut, apalagi bersandar. Ya udah, kami bantu dengan doa rosario dan novena. Siapa tahu ada yang nyantol. Yang penting kamu suka dan sayang padanya, Mami setuju aja. di sebuah desa yang lain, yaitu di Desa Kandang Sapi, hiduplah 3 orang gadis yang bernama Klenting Merah, Klenting Ungu, dan Klenting Kuning. Klenting Merah dan Klenting Ungu sangat cocok. Hanya Klenting Kuning yang selalu sendiri. Klenting Merah mendengar bahwa di Desa Ngap-Ngapan ada cowok ganteng dan kaya sedang mencari pasangan. Klenting Merah pun segera memberitahu Klenting Ungu untuk menemui cowok ganteng tersebut. Klenting Ungu sedang berada di pulau lain. Maka Klenting Merah menelpon Klenting Ungu. Tolong diangkat teleponnya. Tolong diangkat teleponnya. Halo penyu alias Klenting Ungu.
Jangan bohong deh. Ada hot news. Ada cogan lagi cari pasangan. Kita temuin yuk. Siapa tahu salah satu dari kita ada yang sanggup meluluhkan hatinya. Aku tunggu ya. Saat Lemar sedang menelpon Klenyu, tanpa sengaja Klenting Kuning mendengar percakapan tersebut. Dan Klenting Kuning pun berniat untuk ikut seleksi jadi pacar onde-onde Lumutan. Akhirnya Klenting Merah dan Klenting Ungu pergi untuk menemui onde-onde Lumutan. Dan tanpa disadari oleh Klemer dan Klenyu, Klenting itu ikutan di belakang mereka. Desa Ngapnapan letaknya sangat jauh dan dipisahkan dengan aliran sungai yang sangat panjang. Untuk melintasi sungai ada bus yang bisa membawa ke desa Ngapnapan. Bos kapal itu seorang yang perawakannya besar dan tinggi yang bernama Yuyun Tukang. Saya mau OTW dari Ngapnapan. Tolong antar saya dong. Sanggup bang, saya bayar pakai mutiara hitam dari kerajaan Morak-Marik yang terkenal dengan mutiaranya bang. Ini asli bang, harganya 1 M. Ayo, berangkat. Akhirnya setelah kesepakatan di Yuyun Tukang menghantar Kelembar dan Klenyu ke desa Ngapnapan. Setelah menghantar dua Klenting, Yuyun Tukang kembali ke tempat semula. Di situ dia melihat perempuan yang berdiri memandang sungai. Perempuan yang ternyata adalah Klenting Kuning lalu menghampiri Yuyun Tukang dan berkata, Maaf Juragan, apakah sampean pemilik kapal ini? Tolong, jika sampean adalah pemilik kapal ini, antarkan saya ke desa Ngapnapan ya. Sebenarnya apa Pak? Saya nggak punya banyak harta bang. Masa tidak mau nolongin saya? Ya Allah. dengan kesedihan Klenting Kuning berpikir bagaimana caranya untuk sampai ke desa Ngapnapan. Onde-onde Lumutan sedang berada di rumah. Dia sedang menikmati manisnya sehangat kopi. Pada saat onde-onde Lumutan sedang bersantai ria, tiba-tiba ada tamu yang datang yang tak lain adalah Klenting Merah. Permisi. Teman-teman, Sampurasun izin bertanya, apakah di sini rumahnya onde-onde Lumutan? Iya, leres banget. Can I help you? Apakah benar bahwa sampean sedang mencari pasangan hidup? Kalau benar, mungkin saya bisa
bisa jadi pendamping Anda, Mas Bro Melo. Mendengar ucapan kenting merah, onde-onde lumutan merasa bingung. Dan dalam hati dia bergumam. Cewek ini cantik dan menarik, tapi dia terlalu berani. Meskipun emansipasi wanita sudah diperjuangkan oleh era akademik. Aku nggak suka kalau cewek yang seperti Yamaha. Aku lebih suka cewek yang seperti Honda. Gimana Mas Bro? Kira-kira saya masuk kriteria nggak? Maaf ya Neng, saya laki-laki tidak suka ditembak. Saya lebih suka menembak. Akhirnya dengan sedih, kenting merah pergi dengan lemah dan lesu karena mengalami penolakan dari onde-onde lumut. Pada saat itu, onde-onde lumut berpikir, kenapa sulit sekali mencari pendamping? Apakah aku akan jadi jomblo selamanya? Ketika sedang asik dengan lamunannya, kelenting kuning ada di hadapannya. Kelenting kuning yang melihat ada cowok ganteng langsung menghampiri dan bertanya, Tanya dengan tulisan hati. Apakah panjenengan ini onde-onde lumutan yang susah nyari pendamping? Maaf, saya jawab dengan penuh keheranan. Kok tahu sih? Mbak Bohe ini mau jadi pendamping saya. Kalau memang saya jodohnya, kenapa tidak dicoba? onde-onde lumutan berpikir kalau cewek ini memiliki ketulusan. Jika ini memang pendampingku, aku akan bertanya dulu kepadanya. Apakah dia tadi sampai di sini karena dihantar oleh Yuyu tukang? Jika dia benar dihantar olehnya, maka aku akan mencoret dia dari daftar kriteria pendampingku. Dan onde-onde lumutan bertanya kepada kelenting kuning. Maaf, apakah tadi waktu kesini Mbak naik kapal boat Yuyu tukang? Boten mas, karena bayarannya mehong. Terus tadi sampai melewati sungai gimana? Kok bisa sampai sini? Jadi, tadi saya kesini itu saya ngelangi mas. Saya renang, ngambang gitu. Alhamdulillah saya tidak bengek mas. Mbak Bohai, Anda memiliki ketulusan. Maukah sampai menjadi pendamping hidup saya? Dengan senang hati. Oke, kejadian. Demikianlah akhirnya onde-onde lumutan dan kelenting kuning jadian. Dan itu membuat Mbok Rondo ngap-ngapan bahagia karena doanya terkabul. Selesai sudah kisah pencarian cinta onde-onde lumutan di panggung ini. Terima kasih banyak atas energi positif, tawa, dan antusiasme Anda semua yang luar biasa. Jika ada adegan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi, jika menghibur, jangan ragu untuk tepuk tangan sekali lagi. Burung merpati terbang tinggi, mencari makan ke atas awan. Meski Suster Ivon, Lydia, Pak Seming, dan Bu Cecep tidak di sini, semoga sukses untuk tugas dan rencana masa depan. Amin. Terima